Jadi lebih gampang aksesnya aja sih. Lebih gampang aksesnya. Tapi sebenarnya dari yang gue bilang tadi, tinggal nyari gampang buka, itu ada drawbacknya kan tadi, plagiarisme. Kan pasti tahu tuh buku-buku yang cari buku ini PDF. Kalau bukunya ada yang maling, berarti Indonesia pengen lebih pintar. Kayak itu. Bener. Oke. Halo semuanya. Selamat malam, selamat pagi, sore, siang, malam. Nah, kali ini di podcast kali ini lagi malam ya. So, kenalin gue Fahri. Gue bakal jadi host di podcast kali ini. So, di sini gue udah bersama dua narasumber kita. Halo. Mungkin kenalan sedikit mengenai mereka gitu. Nih, jadi di sebelah kanan ini ada Deren dan Hani. So, mereka berdua ini merupakan siswa 34 yang emang berprestasi dan wawasannya tuh luas juga. Dan beruntung banget di podcast kali ini kita ngundang mereka karena podcast kali ini tuh bakal ngebahas beberapa topik penting yang ada di Indonesia yang belakangan ini lagi booming banget gitu kan. Oke, Deren, Hani, ya masuk ke topik pertama yang bakal gue bahas ini. Yang pertama adalah tentang buku Madilog. Buku Madilog. Berat ya, baru pertama. Baru datang langsung disuguhin buku Madilog gitu. Buku Madilog. Oke, kenapa tuh? Buku Tan Malaka gitu kan. Sebelumnya gue nanya dulu nih, karena dari kalian berdua udah ada yang tahu tentang buku Madilog nggak sih? Tahu. Kalau dari gue sendiri sih gue tahu, cuman kayak kalau lebih dalam itu enggak. Spesialis buku tuh pasti Deren. Ya, Deren ya. Secara Deren Madilog paham sih. banget. Madilog ya. Ada ketertarikan membaca dan udah beberapa kali baca sinopsisnya dan review bukunya juga udah baca, jadi udah rada paham lah apa yang ini. Dan gue juga ada sedikit riset mengenai buku Madilog ini juga ya. Jadi buku Madilog ini yang gue tahu gitu dan yang gue dapat dari beberapa riset, buku Madilog ini yang dibuat oleh Tan Malaka ini tentang bagaimana cara berpikir logis dan ilmiah yang ditekankan oleh Tan Malaka untuk memajukan masyarakat di Indonesia ini. So, pertanyaan yang bakal gue tanya ke kalian berdua adalah bagaimana sih pendekatan rasional dan logis gitu yang Tan Malaka cantumin di buku Madilog ini untuk lebih memahami dan mengembangkan karya sastra di era sekarang dan era modern gitu. Dari kalian berdua gimana? Ya mungkin dari gue dulu ya. Ini boleh dah. Jadi menurut gue sih cerita tentang rasional dan juga ilmiah. Menurut gue tuh kayak buku Madilog yang diciptain sama Tan Malaka tuh sebenarnya kayak menarik banget dan juga relevan untuk kita baca, apalagi tentang karya sastra. Dan itu tuh menceritakan karya sastra lebih dalam lagi. Jadi buku itu tuh nggak bisa dilihat dari depannya aja, dari fisika aja atau dari keindahan aja, tapi juga kita bisa menganalisis isi dari buku tersebut. Contohnya kayak misalnya kita pakai metode dialeksi. Nah, dialeksi itu tuh kita bisa melihat kalau konflik dalam cerita itu mencerminkan masalah sosial, ekonomi, ataupun politik pada zaman yang dikala itu. Baru tahu gue. Kalau gue sih ya, sebenarnya buku Madilognya Tan Malaka ini tuh salah satu buku yang gimana sih cara jelasinnya tuh ya, buku yang secara penulisan, secara emosi itu berbeda dengan buku-buku yang biasa. Karena sebenarnya buku-buku karya sastra pada umumnya itu kan mereka tuh, apalagi novel dan segala macam, itu mereka tuh nekenin gimana cara mereka mengeksploitasi, mungkin eksploitasi bahasanya kayak kurang bagus gitu ya. Lebih ke gimana cara buku ini tuh bisa menggugah perasaan para penontonnya. Jadi menarik lah istilahnya, kalau sekarang menarik para pembaca. Gimana cara buku itu bisa kayak bikin wah seru banget jalan ceritanya atau gimana. Tapi Madilog ini enggak. Ini buku yang emang dikhususkan untuk orang yang pengen belajar. Jadi kayak Madilog ini tuh bukan buku yang isinya bisa buat entertainment, tapi bener-bener gimana
orang itu diajarkan untuk gimana cara berpikir secara logis, gimana cara berpikir secara dialektika sesuai dengan namanya aja, Madilog, materialistik, dialektika dan logika. Buku ini tuh buku yang benar-benar ngajarin kita gimana cara berpikir logis, gimana cara kita menerka, dan pengaplikasiannya itu sangat luas banget. Pengaplikasiannya nggak cuma secara kalau kita mau argumentasi atau mau apa, tapi pengaplikasian dari buku Madilog ini luas, bisa buat kayak kita tahu lah yang viral belakangan ini tuh kayak tahu yang anak kecil yang ini yang nggak takut hantu, tahu nggak? Pokoknya ada tuh, ya, betul, gimana tuh? Anak kecil yang nggak takut hantu nih, dia tuh sebenarnya itu pengembangan dari apa yang Tan Malaka sampaikan. Jadi kayak bagaimana lu berpikir secara logika kalau apa yang menyebabkan hantu itu, orang-orang itu merasakan ada hantu. Sebenarnya kan hantu itu dari sini ya semuanya dari kepala. Dan itu yang buku Madilog ini ingin terangkan, bahwa setiap hal, bahkan hal-hal mistis, Madilog ini juga menjelaskan tentang hal mistis dan bagaimana cara kerja otak itu menyebabkan hal-hal mistis ini ada. Jadi itu sebenarnya yang bocil yang viral itu salah satu contoh bagus dari penerapan Madilog di kehidupan nyata gitu. Nah, buat perjalanan yang di era modern sih, Madilog ini tuh gimana ya? Ibaratnya adalah pengembangan dari buku-buku yang sudah ada, karya-karya sastra yang udah ada, terus dikembangin gimana cara biar penulis-penulis sastrawan baru bisa menciptakan buku yang manfaatnya tidak cuma entertainment, tapi lebih ke arah pendidikan juga. Penting banget sih. Setuju Dan banget. ini menarik banget tentang buku Madilog ini, teman-teman, karena buku Madilog ini ngubah mindset gitu ya. Betul. Jadi emang mindset kita buat para pembaca gitu. Betul. Kan, mengenai cara berpikir logis dan fokusnya emang di cara berpikir gitu. Oke, tadi tentang Madilog gitu kan, yang tadi udah disampaikan oleh Darren dan Hani. Ngomong-ngomong soal Madilog yang tadi kita udah bahas, gue ada pertanyaan lagi, tetapi ini beda topik. Tentang Madilog, tadi Madilog. So, kalian tahu nggak sih tentang digitalisasi karya sastra? Oke, digitalisasi. Yang baru-baru ini. Digitalisasi. Apa tadi, sorry? Digitalisasi karya sastra. Iya, digitalisasi karya sastra. Kalau nggak salah tuh ya, dari yang gue tahu dari TikTok, Instagram atau platform lainnya, itu kayak ada seseorang yang kayak menciptakan suatu karya baru, atau kayak istilahnya novel lah ya, Ren, kalau sekarang. Bisa novel. Nah, kalau dalam bentuk fisik kan novel. Yes. Cuman kan kayak sekarang tuh AU. Nah, sekarang tuh kayak Internet Universe, iya, ramai banget. Di X lah, di TikTok itu baik banget. Nah, itu tuh menurut gue kayak kalau dari sebelum-sebelumnya itu kan dibentuk dari buku gitu kan, dan nanti akan berbentuk fisik. Tapi kalau menurut gue tuh ya, sekarang tuh lebih ke platform digital. Jadi kayak buku tersebut tuh kayak nantinya akan dipindahin ke e-book, tahu e-book kan? Nah, aplikasi e-book, pokoknya aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, tapi dari hal tersebut tuh ada ketakutan terbesar dari para penulis. Kenapa? Karena mereka takut di di dijiplak ataupun di plagiarisme lah. Iya, di plagiat karya-karya itu. Nah, ya makanya mereka tuh ada ketakutan terbesar juga. Sebenarnya jadi ada positif dan juga ada negatifnya. Nah, itu menurut opini gue sih kalau tentang digitalisasi karya sastra. Yes. Kalau gue sih digitalisasi karya sastra ya. Sebenarnya digitalisasi karya sastra benar kata Hani. Itu sebenarnya banyak banget yang udah diwakilin sama Hani. Kayak digitalisasi itu kan bagaimana kita membawa apa yang ada di dunia nyata kita taruh ke dunia maya. Dalam bentuk digital yang ada di HP kita, di HP. Apalagi kan kita sekarang kayak generasi Gen Z kan. Gen Z. Sekarang tuh Gen Z tuh paling males banget kalau kemana-mana tuh bobonya bobo buku dan sebagainya. Pasti kayak mereka selalu ngandelin HP, tab ataupun komputer ataupun laptop. Bener, bahkan gue tuh kalau gue ke sekolah tuh sekarang gue kan bawa tas kecil ya, tas lapang kecil tuh. Itu tuh gue bener-bener cuma bawa buku tulis.
gue nggak pernah bawa buku paket karena gue tahu kalau buku paket tuh udah ada digitalnya. Bener. Terus juga kayak gue juga suka bawa tab ke sekolah, terus buat nyatet juga guys. Kalau misalnya gue lagi malas bawa buku, gue tuh selalu nyatet di tab. Dan sebenarnya digitalisasi ini kita tuh arahnya tuh kan keinginannya untuk selalu positif ya. Iya, bener banget. Tapi emang negatifnya ada tentang plagiarisme, terus tentang segala macam. Tapi menurut gue secara personal, ini tuh sebenarnya pergerakan ke arah yang bagus. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita mencegahnya, apa yang negatif. Karena secara program, secara teori, ini tuh bagus banget karena semuanya digitalisasi, aksesnya lebih mudah, dan akses yang lebih mudah ini bakal bikin orang-orang nih kayak kita, siswa, orang-orang yang mungkin lebih dewasa dari kita, anak kecil, bahkan anak kecil, mahasiswa, semuanya tuh lebih gampang dalam gue mau baca buku ini nih, kita tinggal cari bukunya, buka. Nah, jadi lebih gampang aksesnya aja. Lebih gampang aksesnya. Tapi sebenarnya dari yang gue bilang tadi, tinggal nyari, gampang buka, itu ada drawbacknya kan tadi, plagiarisme. Kan pasti tahu tuh buku-buku yang cari buku ini PDF itu kan ilegal. Nah, bener kan? Saya di Google banyak banget pasti. Itu banyak banget buku-buku PDF yang ilegal, dan mungkin kita secara tidak sadar tuh menggunakannya. Ya intinya tuh kan kita ada drawbacknya. Kayak tadi yang gue bilang, wah video-video yang ketika kita search di Google buku apa PDF itu kan ilegal. Iya. Baik banget itu di Google ya guys, kalau kalian sekarang cari itu pasti banyak banget di Google. Banyak banget di Google, kayak misal kalian mau cari kayak tadi yang kita bahas Madilog.pdf itu keluar tuh. Itu pasti keluar. Pasti guys, keluar. Dan itu yang keluar buku yang mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu kalau itu ilegal. Dan itu masanya kan ketika buku ilegal disebarkan, itu kan menyalahi hukum copyright ya. Benar. Hukum penerbitan. Dan itu sebenarnya kalau secara hukum ya, konteks hukum ya, itu tuh pelanggaran yang bisa mengakibatkan hukum pidana, hukum denda, banyak sih. Bisa masuk ke hukum lah ya. Iya. Dan itu merugikan si penulisnya itu. Merugikan si penulis banget pasti. Tapi sebenarnya gue punya opini yang nggak populer. Gue pernah baca kenapa penjual bukunya taruh di luar pas tutup ruko, emang nggak takut bukunya dimaling? Terus lu tahu, terus penjualnya jawab, kalau bukunya ada yang maling berarti Indonesia pengen lebih pintar. Itu bener sih. Itu masuk sih. Itu masuk kan sih. Jadi menurut gue sebenarnya ya, ini tuh opini yang sebenarnya menyalahi hukum. Tapi secara efektif dari lapangan itu tuh impactnya bagus. Betul. Kayak ibaratnya gimana kita kayak mau buat gimana nih? Saya mau membuat gimana ya cara jelasinnya? Saya mau cari nih buku Madilog atau buku karya sastra yang lain. Dan kita bacanya secara ilegal, tapi itu udah ngeluarin keinginan di hati kita. Kalau kita ini ingin membaca, kita ini ingin meningkatkan literasi kita. Sebenarnya itu jadi hal negatif itu jadi kayak kalau dikaji ulang malah ada hasil positifnya gitu kan. Ada plus minusnya juga. Ada plus minusnya juga. Jadi kayak itu sih, kayak gimana hal-hal yang negatif tersebut justru ada bagusnya. Ada bagusnya juga, ada hal positifnya juga. Tapi emang secara hukum nggak boleh ya, jangan plagiarisme buku, nggak boleh. Jangan plagiarisme, jangan mencuri, itu melanggar hukum. Tapi membacalah. Tapi kalau lu tahu ya dari Madilog tadi, sebenarnya kayak buku Madilog tuh udah jarang banget ditemuin. Di toko-toko buku yang biasa lu datengin, karena tuh ya emang udah mulai agak langka, makanya digunainnya digitalisasi. Nah itu jadi kita bisa baca lewat Google yang tadi dia bilang, nah itu pasti ada keluar banyak banget, tapi ya jatuhnya itu
takutnya nanti di Iya, plagiat iya. gitu. penyalahan Betul. hak cipta. Kita nggak ada yang tahu ya orang tuh akan kayak gimana kan, apakah orang itu akan positif terus, apakah akan positif terus melenceng ke negatif kan nggak ada yang tahu. Menurut gua selama itu untuk kepentingan pribadi, kepentingan buat baca pribadi dan tidak dikomersialkan Untuk menguntungkan lah ya. untuk menguntungkan diri sendiri. Iya. Kalau untuk pribadi aja individu buat baca, menurut gua ya udahlah Fan-fan aja lah ya, fan-fan ya udah aja. ya udah aja sih. Tapi kalau emang dikomersialkan, disebarkan dan dijadikan cuan, itu baru Ya, itu itu. salah. Nggak boleh, Itu yang itu nggak salah. boleh. Itu pelanggaran hak cipta. Sebenarnya dua-duanya pelanggaran hak cipta. Iya. Cuma yang kedua lebih parah. Iya. Oke, itu mengenai digitalisasi karya sastra sih. yang nyimpen banyak plus dan minusnya juga. Banyak banget, gitu banyak kan. banget. Yang bisa ngerugiin penulisnya juga, Banyak. tapi sebenarnya ada plusnya juga gitu. Oke, ngomong-ngomong soal tadi digitalisasi karya sastra kan, dan ini mungkin berita baru banget dan ini udah Berita baru? Apaan mendunia ya? banget, Berita baru. Berita baru. mendunia banget, Mendunia sampai, banget. wah, kayaknya nih semua orang pasti tahu dan lu berdua pasti tahu gitu kan. Oh, gua masih tahu. Ini Gua masih tahu. tentang pacu jalur. Waduh. Lucu Kayak ya? baju jalur tuh kayak yang Yang ada begini. anak kecil yang di depan Ah, main Iya, basket iya, iya. Dan sebenarnya Oh. Itu udah viral banget budaya sih. dari kita. Itu budaya dari Iya, kita. itu gue tuh kaget Dan- tau, ternyata dan tuh hebatnya budaya sih. kita. Kayak menurut gue ya viralnya pacu jalur itu tuh beneran apa sih, kayak sebenarnya itu bukti bahwa budaya-budaya Indonesia tuh berhak buat eksis. Iya benar. Benar. Sih gitu dengan kayak gitu kan sebenarnya tuh kayak pasti orang anak-anak kecil yang di depan itu kayak dia bisa aja berdiri biasa aja kan, tapi kayak harus joget-joget dan lain sebagainya. Tapi karena keunikan anak kecil tersebut yang joget-joget, jadi kayak ngebikin yang lain tuh pengen tahu pacu jalur tuh apa. Bahkan sampai gue ngeliat di TikTok itu banyak banget orang-orang Korea yang udah nge-recreate si gerakan tersebut. Jadi itu emang kayak Dan gak cuma orang Korea. iya banyak banget Banyak ya, banget. sih pokoknya Karena orang-orang luar deh. udah mendunia banget sih. Iya benar. Dan yang gue tahu ya kan pacu jalur tuh kan videonya kan viral banget kan, dan dia tuh pakai lagu-lagu yang apa ya, lagu Lagu-lagu dari barat lagu gitu lah. barat. Dan gue tahu kemarin tuh si pembuat lagu ini katanya tuh pengen datang ke Indonesia. Iya itu benar sumpah. Kayak mereka beneran kayak sepenasaran itu ngeliat pacu jalur tuh secara langsung, karena kan mereka cuma lihatnya di TikTok, Di TikTok, Instagram atau kayak benar. platform lainnya gitu. Nah makanya kayak dengan kayak gitu tuh sebenarnya kayak ngasih dampak positif banget buat Indonesia. banget. Pergi kayak Indonesia kayak mungkin kalau nggak karena viral itu gue nggak tahu tentang pacu jalur itu tuh. Iya. Gue juga. Nah kan Setuju. kan. Nah jadi dengan viralnya tren pacu jalur itu tuh ngebikin kayak orang-orang luar tuh jadi tahu budaya-budaya kita. Bener, Setuju bener Terus banget. kayak jadi ya mereka semakin penasaran dengan Indonesia, karena kan kayak mereka kalau orang luar tuh biasa kalau ke Indonesia paling ke Bali ya. Ke Bali. Iya, Ke Bali pas Bali, ke Bali nah refreshing. kayak Ke Bali, ada sekali-kali ke main ke yang lain gitu, Bali, jangan cuma Jakarta, paling ke Iya. situ-situ doang. Iya, makanya kayak dengan pacu jalur kayak bikin mereka jadi tambah tertarik untuk kayak pergi ke Indonesia dan langsung lihat pacu jalur itu sendiri. Karena kayak sebenarnya Indonesia tuh kan negara yang kaya banget ya. Gak cuma di keindahan alam, Iya, kita flora, fauna. fauna. Benar. Kita tuh kaya juga di bagaimana kita memiliki budaya. Budaya. Bayangin 13.000 pulau, ratusan bahkan ribuan bahasa. Benar. Itu yang membuat kita unik. Jadi setiap kita pindah dari satu daerah ke daerah lain, itu pasti ada perubahan Benar. secara bahasa dan budaya. Dan pacu jalur ini kayak yang gue bilang tadi, itu bukti bahwa budaya-budaya Indonesia tuh berhak banget buat eksis kayak. Dan gak cuma pacu jalur, mungkin budaya-budaya lain yang orang-orang bahkan kurang tahu gitu. Kayak sebenarnya tuh pada tahu gak kalau di daerah Palembang sana, daerah Palembang sana itu ada tradisi. Mungkin gue koreksi gue ya, mungkin Palembang salah. Pokoknya daerah yang ada sungainya, saya lupa mana. Pokoknya ada tradisi dimana ketika mereka lebaran tuh mereka nyalain meriam tuh duar. Oh yang gede gitu ya? Itu yang gede Iya. itu. Jadi Terus jadi betul. di Indonesia tuh banyak banget tradisi yang bahkan kita sendiri, orang Indonesia sendiri pernah notice. Iya, kita sendiri nggak tahu gitu. Kita sendiri nggak tahu. Saking banyaknya itu. Nah makanya pacu jalur ini tuh harusnya menjadi titik balik kita, gimana
bikin kita tahu nih dan sadar, oh kayaknya kalau budaya ini bisa naik sampai global, gak cuma budaya ini bisa, kayaknya budaya-budaya dari mungkin suku-suku kita bisa juga. Iya, jadi kayak ke bawah gitu harusnya deh. Jadi nggak, orang-orang tuh pasti mereka nggak cuma notice si pacu jalur aja, pasti mereka akan notice ke daerah-daerah yang lain. Kayak yang tadi Meriam. Nah, asal kalian tahu guys, itu sebenarnya kayak petasan-petasan jalur itu tuh ada di kampung gue guys. Jadi ada di Jawa itu serius ada. Tapi kayak orang-orang tuh kayak beranggapannya kalau tentang petasan itu kayak bikin bahaya. Dan makanya itu nggak kesolot banget. Jadi cuma kayak ya udah pas lebaran aja. Sedangkan kalau si pacu jalur ini kan udah gitu lucu, terus lagunya tuh asik banget ya. Asik banget, asik. Gue tuh kayak bahkan pas belajar sering dengerin lagunya gitu. Terus tuh kayak banyak yang parodi iya, juga. unik, apalagi anak kecil kayak bisa gitu menjaga keseimbangan di atas si perahunya dan orang-orang yang belakang kayak berusaha gitu. Keren sih menurut gue tuh. Karena emang menurut gue sih Indonesia tuh negara yang kaya ya bro ya. Dan kekayaan itu kalau nggak jadi apa-apa sayang banget. Sayang banget. Dan cuma jadi ya dikit orang yang tahu dan lama-lama punah gitu kan. Ini gimana cara kita membawa dia lebih, dan ini ya gue lupa bawa poin kalau cara pacu jalur itu viral itu sebenarnya dengan cara modernisasi budaya. Iya bener Kan saya lihat pacu jalur make lagu-lagu barat, lagu rap gitu kan, itu gimana cara budaya Indonesia bisa tetap sejalur nih, tetap linear. Ya ngikutin perkembangan zaman. Budayanya tuh tetap ada gitu. Tetap ada. Dan sebenarnya ini tuh enggak cuma berlaku di pacu jalur. Teman-teman kalau suka wayang, aku suka wayang. Setelah bersama aku suka wayang. Jadi ada dalang. Waduh, aku udah lama nggak nonton wayang. Aku lupa nama dalangnya. Dalang ini tuh dia tuh ngebawa banyak banget hal-hal modern, bahkan kata-kata modern atau bahkan karakter modern ke dalam lakon wayang tanpa menghilangkan esensi dari wayang sendiri. Teman-teman kalau misal nonton series, film, anime atau apa, itu kan ada namanya episode filler gitu ya. Filler episode yang buat ngisi doang, tapi nggak masuk ke alur utama. Nah, ini tuh kok konsepnya gitu. Nah, gunanya buat apa? Filler ini tuh sebenarnya buat gimana nih cara kita narik orang-orang, kayak bahkan ada wayang tung sahur, ada tahu wayang tung sahur? Paling tahu wayang tung sahur. Itu bagaimana cara budaya Indonesia nggak ketinggalan zaman dan bagaimana budaya Indonesia bisa dikenalin lagi nih lebih apa tuh lebih melestarikan. Gimana cara nih budaya kita tuh nggak kuno loh. Jadi anak-anak tuh bisa juga loh gitu. Tetap ngikutin zaman walaupun ngikutin zaman yang udah itu sebenarnya kayak ya di apa ya namanya di upgrade gitu lah, kayak sebenarnya budaya itu kan pasti dari lama kan udah ada. Cuman karena kayak perkembangan zaman sekarang kan udah banyak banget yang udah namanya velocity terus habis itu apalagi ya sekarang tuh ya itu deh pokoknya. Nah itu jadi kayak terus semakin berjalan waktu kan semakin banyak yang berkembang gitu kan. Nah pacu jalur juga kayaknya dia tuh ngikutin era modern yang dibilang sama dia tadi gitu. Jadi kayak ya itu tetap ngikutin arus jalannya perkembangan zaman, terus juga tetap bawa budaya dari sebelumnya. Ya intinya adalah kita orang Indonesia karena budaya kita sih. Enggak, karena tanpa budaya sih Indonesia pasti nggak punya identitas apa-apa bro. Menurut gue gitu sih. Oke, Darren sama Hani, thank you banget udah datang ke podcast gua. Dan terus tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita yang hebat ini. Karena mereka kita jadi tahu tentang buku Madilog, digitalisasi karya sastra, terus sama pacu jalur tuh kita bahas tiga topik itu kan, yang seru banget dan booming banget lah sekarang. Dan oke. Gua Fahri, gua selaku host di podcast kali ini. Gua pamit undur diri. So thank you Darren dan Hani. Thank you banget juga. Thank you. Dan dadah. Dadah.